5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita masih belajar di tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Sudin akan mengikuti lomba pidato. Dia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa ya Sudin harus mengenakan pakaian yang nyaman? Nah, di sini Sudin itu sudah memasuki masa pubertas. Saat kita memasuki masa pubertas, kita harus mengenakan pakaian yang nyaman untuk kita adik-adik. Cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Adik-adik, di sini kita akan belajar bagaimana sih cara menjaga kesehatan organ reproduksi kita atau alat kelamin kita pada masa pubertas. Nah, adik-adik, pada masa pubertas itu terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini produksi hormon itu meningkat di dalam tubuh kita. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat adik-adik. Jadi kita akan mudah berkeringat dan keluar banyak minyak juga di dalam di kulit-kulit kita adik-adik. Nah, aktifnya kedua kelenjar ini bisa mengakibatkan jerawat dan tubuh kita itu berbau kurang sedap. Jadi kalau kebanyakan kelenjar minyak dan keringat yang keluar, maka kalian tumbuh jerawat. Makanya pada masa pubertas itu banyak anak-anak yang sudah tumbuh jerawat adik-adik, dan tubuhnya itu berbau kurang sedap karena keringat yang berlebihan. Nah, kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi kita. Nah, berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi kita. Yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari bahan katun adik-adik. Nah, katun ini bersifatnya menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembaban. Nah, kelembaban pada lipatan kulit itu dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab dalam pakaian dalammu. Jadi ini untuk pria dan wanita yang pada masa pubertas, kalian bisa mengenakan pakaian dalam yang berbahan katun, karena katun itu akan menyerap keringat adik-adik. Lalu gantilah pakaian dalam kalian saat kalian merasa bahwa bagian pakaian dalam kalian itu lembab. Lalu gantilah setiap kali habis mandi. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih. Nah, setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu supaya kering, supaya nanti tidak lembab adik-adik. Karena kalau lembab tadi bisa mengakibatkan jamur pada kulit di organ reproduksi kita. Nah, bagi remaja putri nih yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut adik-adik. Lalu kalian bisa mengganti pembalut tersebut setiap kalian merasa lembab. Gantilah minimal itu 4 kali dalam sehari. Jadi maaf, di sini kan menstruasi itu kita mengeluarkan darah kotor dari tubuh kita. Nah, itu kan kotor adik-adik. Jangan sampai menunggu pembalutnya sampai penuh baru kalian ganti. Tidak, tetapi setiap kalian sudah merasa lembab, langsung ganti adik-adik. Nah, minimal 4 kali sehari. Pada pembelajaran sebelumnya diceritakan bahwa Sudin akan mengikuti lomba pidato. Bagaimana pidato yang dibaca Sudin dalam lomba itu? Nah, di sini ada pidato dari Sudin adik-adik. Yuk kita baca pidato tersebut.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan. Lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih ringan. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain. Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari Timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten, bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini, karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat daerah, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RW dan Ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Itu tadi pidato dari Sudin adik-adik. Nah, di sini kita akan bersama-sama mengidentifikasi dan menilai apakah pidato yang dibacakan oleh Sudin itu sudah sesuai dengan pokok-pokok pidato yang ada. Nah, yuk kita cari tahu bersama-sama dengan mengetahui ini ya. Yang pertama, teks pidato memiliki bagian pembuka. Tadi ada ya adik-adik ya. Dia mengucapkan salam pembuka, lalu mengucapkan pendahuluan juga. Lalu teks pidato memiliki bagian inti, ada intinya. Bagian inti teks pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan lengkap. Tadi kan topiknya tentang persatuan. Nah, Sudin membahasnya dengan lengkap tentang persatuan sampai kepada contoh yang dia alami. Berikutnya, bagian inti teks pidato memuat contoh-contoh yang mendukung topik. Nah, itu juga ada. Teks pidato memiliki bagian penutup, ada ya tadi adik-adik ya. Teks pidato memiliki kalimat ajakan. Tadi, bagaimana dengan cerita-cerita dari teman-teman semua? Saya ingin mendengarnya. Jadi, Sudin ingin mengajak orang-orang di sekitarnya itu bercerita tentang persatuan. Jadi ada kalimat ajakannya. Lalu apakah teks pidato tersebut memberi inspirasi bagi pembaca? Iya, ada adik-adik. Kenapa memberi inspirasi dalam persatuan? Berikutnya, sebagian besar kata yang digunakan dalam teks menggunakan kosakata baku. Ya, ada adik-adik ya. Tadi menggunakan kosakata baku. Sudin sudah berpidato dengan baik adik-adik, karena dalam pidatonya itu sudah memuat unsur-unsur penting pidato secara lengkap, ditambah penggunaan kata baku yang sudah benar dari pidato Sudin. Dalam pidatonya, Sudin ini menceritakan pengalamannya tentang manfaat persatuan. Semangat persatuan juga harus kita jaga adik-adik dalam bekerja sama dengan negara-negara lain, misalnya di Asia Tenggara. Mari kita pelajari peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya. Nah, di sini kita akan belajar kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN.
Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN itu ditandai dengan pembentukan komunitas sosial budaya negara-negara ASEAN atau ASEAN Social Cultural Community atau ASCC ya adik-adik. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. 1. Mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Yang kedua, membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan perlindungan lingkungan. Dan yang keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain 1. Pertukaran kunjungan antar seniman se-ASEAN adik-adik ya. Se-ASEAN ini ada pertukaran kunjungan antar seniman. Lalu ada festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. Kerjasama promosi pariwisata, kerjasama budaya serumpun Melayu, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Ini adalah kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN ini adik-adik. Nah sekarang di sini ada penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games ya. Kita akan mencari tahu tempat penyelenggaraan pekan olahraga SEA Games ini adik-adik ya, yang dari ASEAN ini, dari Games pertama dan 5 penyelenggaraan terakhir. Nah di sini SEA Games pertama itu dilakukan itu di tahun 1959, itu di negara Thailand, kotanya di Bangkok ya. Lalu di SEA Games yang ke-25 itu tahun 2009 di Laos, kota Vientiane ya. Lalu yang ke-26 itu tahun 2011 itu di Indonesia. Nah, kotanya di mana? Di Jakarta dan di Palembang. Ini adik-adik logonya ya, ke SEA Games ke-26. Lalu SEA Games ke-27 itu 2013 itu di Myanmar di negaranya. Nah, kotanya Naypyidaw ya, Naypyidaw. Nah, berikutnya SEA Games ke-28 itu tahun 2015 di Filipina ya. Di Filipina di kota Manila. Lalu SEA Games yang ke-29 itu tahun 2017 di Malaysia, khususnya di kota Bangkok. Nah, berikutnya SEA Games yang ke-30 itu tahun 2019 di Filipina, kota Beragam. Nah, ini adik-adik ya, ini adalah logo dari SEA Games 5 tahun terakhir. Ini di Indonesia, Myanmar, lalu di Filipina, Malaysia, dan di sini ada di Filipina lagi. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 2 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.